Ada batasan maksimal nggak ya Pak kalau kita melakukan pembetulan SPT PPh Badan? Khusus yang statusnya tadi lebih bayar misalkan, maka kalau lebih bayar itu sama seperti dia sebelumnya bisa dilakukan restitusi atau menggunakan fasilitas kan pengembalian pendahuluan. Jadi kan afiliasi kalau misalnya kita ada kewajiban misalnya pembuatan Tipidok, itu kan ada metode ya Pak. Iya. Nah kalau metode ini ada perubahan nggak Pak? Sekarang ditambahkan nih diakomodir. Kalau ada transaksi hubungan istimewa, kemudian itu ternyata salah satu program workshop kita terkait dengan perpajakan atau intensive course lah gitu ya. Nah ini terakhir ini kita di bulan Desember ya, di bulan Desember ini kita ada training workshop terkait dengan perpajakan, topiknya adalah SP2DK dan pemeriksaan. Di mana hari pertama kita akan membahas terkait dengan metode, teknik, prosedur SP2DK, pemeriksaan, tips dan trik menghadapinya seperti apa gitu ya. Apabila wajib pajak melakukan pembetulan SPT tahunan, misalnya dia memiliki nilai SPT lebih bayar tahun ini, namun setelah pembetulan lebih bayarnya itu menjadi lebih kecil. Nah, itu bagaimana ya Pak pengisian pembetulannya di Kortex saat ini? Nah, jadi kalau terkait dengan SPT pembetulan ya, nah ini juga berlaku juga nih untuk SPT masa sebenarnya ya. Jadi memang di sistem Kortex ini kita mengenal kalau Kortex itu pembetulan harus dengan skema delta gitu atau selisih gitu ya. Kalau sebelum Kortex itu bisa di replace gitu. Kalau di replace itu artinya yang SPT sebelumnya bisa dianggap tidak ada gitu ya, tidak berlaku, lalu kita pakai SPT pembetulan terakhir kan gitu. Kalau di Kortex ini delta, artinya delta itu apa? Artinya SPT yang awal itu dianggap masih ada gitu ya. Nah, sehingga pembetulannya tinggal tambah apa kurang, sehingga bisa ada sanksi administrasi kan begitu. Nah, yang paling menjelaskan perbedaan antara konsep delta dan replace ini, kalau misalkan dalam kasus lebih bayar di SPT normal lalu dibetulkan lebih bayarnya lebih kecil. Nah, sebagai contoh gitu ya. Misalkan ada SPT tahunan PPh Badan, awalnya kita ada melaporkan lebih bayar, anggap saja misalkan 200 juta gitu. Ya, lebih bayar nih SPT normalnya. Nah, berarti kan sudah masuk nih gitu. Lalu seminggu kemudian wajib pajak lakukan pembetulan gitu. Ya, ternyata nih, waduh, kita ada yang salah nih ya, belum biaya-biayanya harusnya tidak bisa dikurangkan misalkan. Nah, ternyata dilakukan pembetulan dan mengakibatkan SPT lebih bayar di pembetulannya menjadi lebih bayarnya lebih kecil. Contohnya dari 200 tadi menjadi let's say 150 juta. Nah, dalam kasus demikian berarti kan seharusnya kan tetap lebih bayar kan ya, 150 juta kan begitu ya. Nah, kalau di skema replace nggak ada masalah. Kenapa? Karena 200 jutanya sudah dianggap tidak berlaku lagi gitu. Tapi kalau delta, di sistem itu awalnya itu lebih bayar 200. Nah, ini yang sudah masuk nih. Ketika kita mau membetulkan jadi lebih bayar lebih kecil 150, maka seakan-akan WP itu ada kurang bayar 50 juta. Ya, jadi untuk membuat dari lebih bayar 200 menjadi lebih bayar 150, berarti seakan-akan ada penyetoran pajak tuh. Ya, 50 juta. Supaya SPT pembetulan baru deltanya itu ya kurang bayar 50 jutanya itu harus distorkan oleh wajib pajak. Nah, ini menimbulkan resiko sanksi administrasi. Nah, jadi harus hati-hati nih, khususnya yang dalam kasus lebih bayar tapi lebih bayar lalu menjadi lebih kecil atau bahkan lebih bayar apalagi jadi kurang bayar. Contohnya tadi lebih bayarnya 200 juta. Ternyata lakukan pembetulan. Wah, lebih bayar ini mau restitusi nggak jadi deh, berubah pikiran. Ternyata setelah dihitung, dilakukan rekonsiliasi fiskal, aslinya jadi SPT pembetulan harusnya kurang bayar 50 juta. Nah, berarti dalam kasus itu deltanya berapa? Dari lebih bayar 200 sampai kurang bayarnya 50. Nah, berarti wajib pajak itu harus menyetorkan 250 juta supaya SPT tahunan hasil pembetulannya bisa berubah dari lebih bayar 200 menjadi kurang bayar 50 juta. Nah, disinilah harus hati-hati skema delta ini. Karena delta itu artinya apa? SPT yang di awal itu tetap dianggap masih ada gitu. Nah, pembetulannya ini adalah dengan menggunakan konsep delta. Ya, kecuali kalau lebih bayarnya misalkan 200 setelah hasil pembetulan lebih bayar lebih besar.
Nah itu nggak ada masalah kan gitu. Jadi lebih bayar dari 200 menjadi 300 juta kan. Yang menjadi masalah kalau lebih bayar lebih kecil, apalagi menjadi kurang bayar. Nah itu akan ada potensi pajak tambahan yang harus distorkan ketika melaporkan SPT pembetulan, dan berarti ada sanksi administrasinya ya, berupa bunga, denda berupa bunga keterlambatan. Ada batasan maksimal nggak ya Pak kalau kita melakukan pembetulan SPT PPh badan? Dan kemudian bagaimana kalau misalnya kita laporkan lebih bayar? Apakah masih ada pilihan untuk restitusi atau bagaimana Pak? Nah, jadi memang terkait dengan batas waktu pelaporan. Nah, yang perlu diperhatikan batas waktu pelaporan SPT itu tidak ada perubahan ya untuk SPT tahunan PPh badan. Terkait dengan pembetulan pada dasarnya adalah kalau SPT-nya kurang bayar, maka wajib pajak itu boleh melakukan pembetulan tanpa batasan selama belum dilakukan pemeriksaan pajak. Kalau SPT yang dibetulkan itu statusnya lebih bayar, maka harus dibetulkan paling lambat 2 tahun sebelum berakhirnya daluarsa pemeriksaan. Karena kalau daluarsa pemeriksaan 5 tahun, berarti 2 tahun sebelumnya, itu berarti apa? 3 tahun kan? Nah, jadi wajib pajak masih dapat melakukan SPT, pembetulan SPT tahunan yang statusnya lebih bayar paling lambat 3 tahun, kan begitu. Nah, artinya perlu dilakukan pemeriksaan dan seterusnya, kan begitu ya. Nah, jadi itu ya, terkait dengan batas waktu pembetulan tidak ada perubahan. Nah, khusus yang statusnya tadi lebih bayar misalkan, maka kalau lebih bayar itu sama seperti dia sebelumnya, bisa dilakukan restitusi atau menggunakan fasilitas kan, pengembalian pendahuluan. Nah, cuma kalau di Cortex saat ini ya ada menunya. Ketika wajib pajak lebih bayar, either dia mau melakukan restitusi atau pengembalian pendahuluan, nah maka wajib pajak itu diminta untuk mencantumkan langsung ya nomor rekening banknya. Ya, nomor rekening bank, kemudian bank mana, ya, kemudian nama pemilik rekening gitu, langsung dicantumkan di dalam formulir SPT tahunan PPh badannya di Cortex gitu. Nah, ini yang sebelumnya belum ada gitu. Tetapi tetap wajib pajak setelah melakukan proses pemeriksaan gitu ya, lalu ada SKP lebih bayar. Nah, wajib pajak tetap mengajukan SPMKP juga ya, permohonan untuk penerbitan SPMKP ketika untuk memproses lebih bayarnya juga. Kalau misalnya wajib pajak memiliki transaksi afiliasi Pak, dan misalnya wajib membuat Tipidok, itu di Cortex ini bagaimana ya Pak lampirannya Pak? Ya, jadi yang pertama kalau kita lihat di SPT tahunan PPh badan ya, ada daftar transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa. Dulu tuh ada di lampiran 3A atau 3B kan, 31, 32 atau 3B, 3B1, 3B2 kan gitu ya. Nah, sekarang ada di lampiran 10 namanya, tetap ada. Kemudian yang kedua ada namanya ikhtisar dokumen induk dan lokal. Ya, basically ini adalah pernyataan bahwa wajib pajak yang memenuhi kriteria harus membuat transfer pricing dokumen, menyatakan bahwa transfer pricing dokumennya ada. Nah, untuk yang kedua ini sama, masih ada juga di Cortex gitu ya. Jadi Cortex juga ada, formatnya juga sama. Nah, cuman terkait dengan daftar transaksi hubungan istimewa ini harus hati-hati nih. Ya, ini menjadi lebih komprehensif gitu ya. Kalau tidak salah nih ada 14 jenis transaksi yang sekarang diatur di Cortex gitu ya. Nah, kalau di sini saya lihat ada beberapa yang harus di note ya. Contohnya misalkan dulu ada penjualan barang gitu ya. Tapi di sini bagi dua nih. Ada penjualan barang berwujud, ya kan, bahan baku, barang jadi, barang dagang. Ada lagi penjualan barang modal gitu. Kemudian pembelian barang berwujud, bahan baku, barang jadi, barang dagang. Ada lagi pembelian barang modal. Ada lagi transaksi pembelian lainnya. Ada lagi transaksi penyerahan lainnya. Nah, termasuk nih, gitu ya. Nah, kemudian juga kalau di sini dilihat ini ada peminjaman uang ke pihak yang memiliki hubungan istimewa. Kalau ada piutang, kemudian kalau ada pinjaman uang juga sama, gitu ya. Nah, tetapi yang sepertinya baru nih ya, ada penyerahan atau perolehan instrumen keuangan seperti saham atau obligasi. Jadi kalau beli saham dari pihak yang memiliki hubungan istimewa, dulu kan belum diatur spesifik nih seingat saya. Nah, kalau pembelian saham dari perusahaan yang punya afiliasi misalnya satu grup, sekarang nih ada salah satu jenis transaksi terpisah yang harus declare oleh wajib pajak di sini. Jadi ini harus hati-hati nih gitu ya. Kalau memang ada transaksi hubungan istimewa, sekarang semakin detail gitu. Ada lagi transaksi penyerahan jasa, pemanfaatan jasa. Nah, belum lagi nanti kalau ada lagi yang di sini
terkait dengan tadi kita udah bahas barang tidak berwujud. Nah, belum tadi kan pemanfaatan barang tidak berwujud, penyerahan barang tidak berwujud. Nah, itu juga ada. Jadi totalnya ada 14 jenis transaksi hubungan istimewa yang harus dilaporkan oleh wajib pajak gitu ya di dalam SPT tahunan PPh Badan ya, semakin detail sekarang. Jadi kan afiliasi kalau misalnya kita ada kewajiban misalnya pembuatan Tipidoc, itu kan ada metode ya Pak. Iya. Nah kalau metode ini Tipi. ada perubahan nggak Pak pengisian di Cortex? Ya, sebenarnya bukan lebih ke perubahan lagi, tapi ada penambahan gitu ya. Nah, terkait dengan penentuan harga transfer begitu. Yang saya mau highlight sebenarnya kalau dulu kan ada ketika transaksi kita tahu ada metode CUP, TNMM gitu ya. Kita nggak bahas detail deh TV ya, tapi ada CAP, TNMM, Profit Split Method gitu ya. Nah, resale price gitu dan seterusnya. Ini yang umum gitu ya. Nah, tetapi sekarang ini ditambahkan ada lagi, contohnya adalah metode dalam penelitian harta berwujud atau harta tidak berwujud. Nah, ini tuh appraisal sebenarnya. Ya, seperti penilaian aset oleh kantor jasa penilai publik atau KJPP. Jadi kalau appraisal atau KJPP itu kan ada dua. Ya. Yang pertama tadi appraisal terkait dengan harta atau aset ya berwujud atau tidak berwujud. Kemudian yang kedua adalah appraisal bisnis. Jadi penilaian bisnis. Dulu ini belum diakomodir. Nah, sekarang ini diakomodir terkait dengan metode penilaian ya yang dipakai oleh KJPP kan, baik terkait dengan aset ataupun dengan nilai bisnis atau sahamnya gitu ya, atau metode lainnya. Jadi sekarang ditambahkan nih diakomodir. Kalau ada transaksi hubungan istimewa, kemudian itu ternyata ada penjualan aset gitu ya, ada penjualan saham yang perlu divaluasi gitu. Nah, itu biasanya kita menggunakan KJPP dan ini juga mesti dilaporkan sekarang di SPT tahunan Badan di Cortex. Nah, kemudian terkait dengan pembayaran Pak. Kalau dulu kan pembayaran kita buatkan kode billing di e-form, di DJP online. Nah, kalau Cortex ini ada penambahan metode pembayaran atau bagaimana Pak? Ya, jadi pada dasarnya SPT tahunan PPh Badan ini mirip ya dengan SPT masa ya di PPh ataupun PPN ya. Jadi kalau kita lihat pembayaran SPT ini kan ada dua ya yang bisa dilakukan, sama seperti dengan SPT masa juga. Di SPT tahunan wajib pajak bisa menggunakan membuat kode billing ya yang langsung dari kurang bayar SPT tahunan PPh Badan yang dilaporkan. Ya, itu jadi masih bisa dengan mengenerate kode billing. Nah, ataupun yang kedua dengan menggunakan pemotongan deposit, artinya sebenarnya melalui mekanisme pemindah bukuan tuh gitu ya. Jadi melalui deposit, kalau misalkan ada saldo deposit di Cortex yang masih bisa digunakan, maka bisa melalui pemotongan ya saldo deposit tersebut yang ada di Cortex untuk melunasi kurang bayar yang ada di SPT PPh Badan. Jadi bisa pakai kode billing gitu ya, yang langsung di generate dari SPT kurang bayar PPh tahunannya, ataupun pemotongan dari deposit yang lain kalau ada di Cortex gitu ya. Jadi melalui mekanisme pemindah bukuan ya secara elektronik juga langsung di Cortex gitu. Iya. Mungkin yang terakhir terkait dengan pelaporannya berarti Pak. Ya. Kalau dulu kan ada lampiran yang wajib dilampirkan kan Pak. Kalau di era Cortex saat ini nanti lampirannya bagaimana dan nanti pelaporannya bagaimana Pak? Kalau dulu kan ada pakai captcha kode. Kalau di Cortex ini bagaimana tuh Pak sampai dia bisa submit? Oke, jadi terkait dengan lampiran seperti tadi saya sempat jelaskan bahwa sebenarnya secara umum lampiran-lampiran yang sudah diatur sebelumnya, lampiran khusus lah ya terkait dengan perpajakan itu sudah di built-in menjadi di dalam formulir SPT-nya ya. Nah, namun tetap harus ada wajib pajak melaporkan lampiran ya, antara lain laporan keuangan ya. Laporan keuangan kan komersial, either in-house ataupun itu sudah diaudit gitu. Kemudian ada laporan keuangan konsolidasian. Nah, kalau memang dia wajib pajak grup gitu, baik secara konsolidasi ataupun dia secara sendiri kan gitu ya. Nah, ada juga kalau BUT dia perlu laporan konsolidasian untuk bentuk usaha tetap gitu. Nah ya, jadi ini contoh-contoh lampiran yang tetap harus disiapkan oleh wajib pajak ya ketika wajib pajak mau melaporkan SPT. Nah, kemudian terkait dengan pelaporannya juga mirip dengan SPT masa ya. SPT masa kalau kita melaporkan kan dari akun signornya ya atau akun PIC-nya gitu. Nah, ketika kita mau tanda tangan bisa menggunakan tanda tangan elektronik ya, tanda tangan elektronik, tapi kita minta kode otorisasi atau paspresnya gitu. Nah, setelah
kita sudah sampai akhir, mau submit, kita masukkan captcha-nya atau passphrase-nya itu, maka akan terlapor dan mendapatkan bukti penerimaan elektronik gitu ya. Baik Pak, nah di sebelah kanan Bapak saya lihat ada Taxpreneur Mastery Bootcamp, itu bagaimana ya Pak? Ya, jadi ini sebenarnya salah satu program workshop kita terkait dengan perpajakan atau intensive course lah gitu ya. Nah, ini terakhir ini kita di bulan Desember ya. Di bulan Desember ini kita ada training workshop terkait dengan perpajakan, topiknya adalah SP2DK dan pemeriksaan. Nah, memang kalau melaporkan SPT melalui Cortex sekarang ini kantor pajak akan lebih mudah melakukan penelitian sehingga akan lebih mudah timbul SP2DK dan pemeriksaan pajak gitu. Nah, oleh karena itu di sini kita akan membahas selama 2 hari workshop perpajakan, di mana hari pertama kita akan membahas terkait dengan metode, teknik, prosedur SP2DK, pemeriksaan, tips dan trik menghadapinya seperti apa gitu ya. Nah, kemudian hari kedua kita akan membahas lebih detail lagi terkait dengan studi kasus ya. Ada 30 lebih studi kasus wajib pajak orang pribadi ataupun badan terkait dengan SP2DK dan pemeriksaan pajak gitu. Jadi ini 2 hari full offline di Jakarta. Nah, kebetulan ini tempatnya terbatas gitu ya, dan sudah tinggal waktunya sedang mepet. Mungkin kalau bagi yang mau mendaftar bisa segera kontak gitu kan admin kita yang ada di video ini atau yang ada di caption ya, supaya bisa mendapatkan seatnya, karena seatnya tinggal dikit lagi nih, gitu. Itu dia penjelasan tentang program Taxpreneur Master Bootcamp. Bagi para wajib pajak yang tertarik, boleh langsung klik pada link di bawah ini, atau boleh saja langsung visit website yang ada di video ini. Nah, itu tadi pembahasan kita mengenai implementasi pelaporan SPT tahunan PPh Badan melalui Cortex. Jangan lupa Bapak Ibu para wajib pajak mendengarkan episode-episode lainnya yang sangat menarik dan tentu bermanfaat bagi wajib pajak sekalian. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Terima kasih.